memang ada hal yang keliru yang kita laksanakan, kita. Baik pemirsa, tadi kita sudah menyimak bersama ya seperti apa cerita versi yang disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Dan kita akan terus menggali bagaimana sebenarnya peristiwa saat malam itu terjadi. Sudah terhubung melalui sambungan virtual saat ini yakni Kepala BP Taskin, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, yakni Budiman Sujatmiko yang juga menjadi salah satu pembicara dalam acara diskusi di UGM tersebut. Halo, selamat sore Pak Budiman. Selamat sore. Ya. Baik, Pak Budiman, tadi Pak Wamentan sudah menceritakan versi Pak Wamentan ya. Nah, kami ingin tanya, kalau dari versi Anda, kronologi kericuhannya persisnya seperti apa? Karena kalau disimak dan juga diteliti dari video yang beredar saat peristiwa terjadi, masa ataupun bagian dari peserta itu mulai naik ke atas panggung ketika Anda sedang memegang mikrofon, sedang berdiri di atas panggung. Silakan. Ya, pertama-tama itu acara dimulai sekitar jam 7 dan direncanakan berakhir jam 22 malam, jam 10 malam. Pada waktu itu masih tahapan pengenalan oleh moderator dan kemudian Pak Wamentan, Mas Daryono sedang memaparkan beberapa programnya Pak Prabowo, terutama yang disorot adalah kebijakan satu pintu ekspor untuk menutupi kebocoran yang sudah berlangsung 34 tahun, 15.000 triliun rupiah potensial kita hilang karena adanya praktek-praktek under invoicing. Dan padahal kalau itu bisa diselamatkan, itu banyak sekali hal yang bisa kita bangun dalam industri, untuk pendidikan, ya, untuk memberikan subsidi pada pendidikan para mahasiswa, subsidi kesehatan, perumahan dan segalanya ya. Kemudian saya lebih baik ditanya mengenai persoalan latar belakang aktivisme saya oleh moderator, dan ada saya ditanyakan apa Pak Budiman suka mengusir orang kalau berbeda pendapat. Saya belum pernah mengusir orang karena berbeda pendapat, ya, karena saya justru melihat perbedaan pendapat dan adu argumentasi itu sesuatu yang bagus. Vitamin untuk otak itu adalah napas bagi pikiran. Jadi saya nggak mungkin akan menolak perbedaan pendapat dan mengusir orang. Pendapat usul berbicara, karena itu kami datang sebagai pejabat itu harus rela dikritik, rela dikecam, bahkan rela dibully. Kemudian sampai pada suatu saat moderator menunjukkan video ketika mantan ketua BEM UGM Tio menunjukkan ada alat penyadap di mobilnya, dan kemudian ditanyakan pada Pak Daryono, dan kemudian ditanyakan kepada saya bilang mengenai masalah apakah itu mungkin perintah presiden. Nah, saya menceritakan tentang fakta bahwa sekitar 1 bulan lalu seorang menteri pernah ditelepon oleh Pak Presiden, dan menteri itu cerita ke saya sebulan yang lalu bahwa kamu dikritik oleh Tio atau siapapun, jangan tersinggung dan jangan bikin manuver untuk mencelakai dan menyentuh Tio. Saya menceritakan fakta itu. Artinya saya ingin mengatakan bahwa tidak mungkin Pak Presiden mengizinkan praktek-praktek seperti itu. Maka saya bilang, saya mengutipkan kata-kata Pak Presiden Prabowo pada teman saya, seorang menteri yang dinasihati supaya jangan setersinggung apapun, jangan melakukan manuver yang bisa mencelakai dia. Kira-kira seperti itu. Pada tahap itulah kemudian mahasiswa ada ratusan, betul karena bentuk panggungnya adalah kami di tengah, ya, sirkular. Ya. Mahasiswa ada di depan, di kanan, kiri dan belakang. Mereka mendengarkan dengan baik. Ratusan mahasiswa, dan kami waktu itu mau tahap tanya jawab Q&A. Nah, sebelum itu terjadi kemudian orang-orang sekelompok orang dari belakang panggung, dari tribun tiba-tiba menyerbu, membawa toa dan naik ke panggung dan meminta kami pergi, membubarkan forum itu. Kira-kira begitu. Baik. Nah, kemudian sampai setengah jam. Ya. Baik, sudah sempat berlangsung, tetapi ketika Anda menanggapi video yang ditayangkan dengan menceritakan fakta yang Anda ketahui, disitulah momen kericuhan itu mulai terjadi ya. Nah, kemudian Pak Budiman, tadi kita simak, Wamentan Sudaryono juga menceritakan setelah mereka dievakuasi keluar dari tempat diskusi, sempat juga dikejar dan juga terjadi ruang diskusi yang berlangsung di atas aspal tadi ya. Nah, pertanyaannya, di mana posisi Anda saat itu? Karena yang terlihat di gambar hanya ada Sudaryono dan juga Nusron Wahid. Kemudian kami juga ketika mengamati video yang beredar, video yang tersiar, ada teriakan Budiman kabur tidak mau berdiskusi. Boleh diberikan respon Anda, tanggapannya? Justru kami sedang menunggu ada acara diskusi, menunggu tanya jawab. Tapi pada waktu itu ketika dikepung, kami disuruh pergi.
dan disuruh berdiskusi di luar. Saya bilang ini forumnya di sini, kenapa harus di luar? Bagaimana dengan ratusan mahasiswa sudah hadir di sini, kira-kira begitu, ya. Jadi kita tetap bertahan di situ, saya dan Pak Daryono dengan Pak Nusron tetap bertahan di situ, sampai kemudian karena riuh rendah sudah mulai ada lemparan plastik dan Pak Daryono juga bercerita pada saya bahwa sudah ada yang sempat mukul dia, dan pada saya sendiri hampir ada pemukulan, tapi kemudian mengenai kepala ajudan saya, mengenai kepalanya. Nah pada saat itulah saya ditarik oleh keamanan kampus dan dibawa ke sebelah kiri, diturunkan dari panggung, karena pada waktu itu kami menolak untuk pergi. Yang berhak mengusir kami adalah panitia dan tuan rumah, bukan mereka. Jadi kami bertahan terus, saya bertahan setengah jam lebih bertahan di situ, sampai pada akhirnya pihak keamanan kampus menarik saya untuk keluar dari pintu sebelah kiri. Jadi kemudian saya terpisah dari Pak Daryono dengan Pak Nusron. Yang saya nggak tahu kemudian dibawa kemana, karena Pak Daryono, Pak Nusron itu ada di belakang saya, atau saya menghubungi mereka. Sehingga saya tidak tahu pergerakan mereka berdua. Tiba-tiba kita bertahan lama, saya ditarik supaya saya harus pergi dari situ. Nah, karena saya tahu dari pihak keamanan kampus, ya sudah, kalau pihak keamanan kampus yang karena dari pihak kampus tuan rumah bagaimana juga, ya saya nggak bisa menolak. Tapi selama pada waktu itu pihak keamanan kampus tidak menarik kamu, tidak menyuruh kami pergi, ya kami bertahan di itu semua, begitu. Baik, jadi itu. Setelah itu saya dibawa ke mobil. Baik. Gitu. Dan kemudian saya mendapatkan cerita dari Pak Daryono, Mas Daryono, bahwa mereka juga dibawa ke rupanya ke arah pintu lain yang tidak sama pintunya dengan saya. Betul. Dan kemudian dicegat di tengah jalan oleh mereka itu. Baik, jadi Anda keluar dari ruang diskusi situ bukan karena kehendak Anda, tapi memang karena dievakuasi. Oleh pihak otoritas keamanan kampus, karena saya dan Mas Dar dan Pak Nusron, kami ini kan diundang ya. Baik. Kami ini diundang, menghormati tamu, menghormati yang hadir juga yang lain. Yang bisa mengusir kami adalah panitia mengundang maupun pihak kampus. Gitu. Baik, nah setelah momen malam itu terjadi, nah kapan Anda bertemu lagi dengan Pak Sudaryono dan juga Pak Nusron Wahid? Apakah sempat bertemu lagi? Akhirnya saya berteleponan dengan mereka. Bertelepon dengan mereka, saya lewat berbagai macam nomor karena HP saya sempat hilang ya. HP saya hilang sekitar 1 jam belum, tapi alhamdulillah berhasil ditemukan. Dilacak, akhirnya bisa dikembalikan. HP saya sempat hilang hampir 2 jam gitu. Jadi baru bisa berteleponan lewat ajudan saya yang memang punya nomor HP saya, punya Mas Daryono. Dan rupanya Mas Daryono sudah keluar dari kampus. Dan kemudian Mas cerita bahwa mereka berdua saat keluar dari pintu yang lain, dari luar selain pintunya saya, mereka dicegat dan kemudian berdiskusi, tapi kemudian Mas Ter cerita bahwa diskusinya tidak berjalan kondusif. Dan mereka memutuskan untuk pergi saja, tapi ada kericuan juga saya lihat gitu dari rekamannya gitu. Baik. Jadi saya sempat kehilangan kontak karena hilangnya HP saya gitu. Baik, jadi hanya berkontak melalui telepon ya terakhir kepada 2 orang yang menjadi pembicara juga karena tidak bisa bertemu secara fisik. Dan saat ini kami boleh tahu Pak Budiman, Anda posisinya di mana ya? Pak Budiman, kami belum bisa menangkap audio Anda. Apakah telah terbuka? Akhirnya melalui telepon, dan satu telepon di sekitar Jogja. Ada saya juga. Halo. Baik, boleh diulang agar kami bisa menangkap dengan jelas. Halo. Baik, Pak Budiman, boleh diulang? Saya ada di sekitar Klaten, masih sekitar Jogja. Oke. Saya masih ada di sekitar Klaten di Jogja. Baik, berarti masih. Klaten. Baik. Sepertinya ada kendala terkait dengan delay ya antara koneksi internet yang tersambung kepada dialog hari ini. Baik, berarti Anda setelah momen tersebut, peristiwa tersebut sempat mengalami handphone Anda, telepon genggam Anda hilang dan tidak bisa bertemu dan berkoneksi langsung segera mungkin kepada Sudaryono ataupun kepada Nusron Wahid ya. Tetapi saat ini posisinya Anda masih di sekitar Jogja ya, di wilayah Klaten tepatnya. Baik, kalau begitu kami akan menggali lagi seperti apa sebenarnya peristiwa yang terjadi dan juga bagaimana respons pemerintah melihat bagaimana gelombang aksi unjuk rasa dari teman-teman mahasiswa ini kalau kita lihat tendensinya semakin mengeras dari waktu ke waktu. Tapi Bapak tahan dulu atas jawabannya karena kita harus menyimak terlebih dahulu kumandang azan maghrib yang satu ini.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan dialog bersama dengan Budiman Sujatmiko, Kepala BP Taskin yang juga turut hadir menjadi salah satu pembicara dalam diskusi yang terjadi di UGM pada Senin 15 Juni kemarin. Pak Budiman, kalau kita melihat gelombang aksi dari teman-teman mahasiswa, tendensinya ini semakin mengeras ya, khususnya beberapa waktu terakhir dari 12 Juni dan juga kemarin 15 Juni dan kita lihat bahwa sebenarnya narasinya mirip apa yang tuntutan yang mereka sampaikan kepada pemerintah. Nah, mereka juga mengatakan, kami mencatat dari POV, kalau anak sekarang bilangnya POV dari teman-teman mahasiswa UGM, pemerintah dirasa seperti membungkam suara masyarakat, kritik dianggap mengganggu. Tanggapan Anda sebagai mantan aktivis dan juga saat ini berada di lingkar kekuasaan seperti apa? Arahan Bapak Presiden pada kami, menteri-menterinya adalah datangi sumber-sumber kritik itu, entah kampus, entah lembaga-lembaga riset, NGO, kami diminta. Dan kami tidak boleh, selama tidak mengganggu kerja kami, menghindari undangan dari kampus. Karena itu kemarin saya ke Undip, Pak Daryo dan Pak Musro sudah ke Universitas Sudirman, Jenderal Sudirman Purwokerto, dan ke UNS, Universitas 11 Maret. Dan kemarin kami bertemu di UGM dan minggu ini juga akan ada undangan ke Bandung, akan ada undangan ke Makassar, ada undangan ke Malang, bertemu dengan kampus. Dan juga besok saya akan rencana berdiskusi dengan sekjen berbagai macam organisasi ekstra kampus kemahasiswaan. Ada GMNI, ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada HMI, ada kami, dan PMKRI, dan segala macam. Dan juga dengan NGO-NGO. Ya. Meskipun belum banyak dengan NGO-NGO. Artinya posisi kami jangankan membungkam. Jangankan kami terbuka pada kritik. Kami bahkan mendatangi dan siap untuk berdebat, siap untuk berdiskusi dan berdialog, siap untuk dikritik secara terbuka apa yang menjadi posisi pemerintah.
apapun. Kita dengar tangkap ada soal MBG, soal Koperasi Desa Merah Putih. Kami akan jelaskan apa yang sebenarnya menjadi tujuan kebijakan pemerintah tentang itu. Sambil kami juga harus melihat POV-nya mahasiswa, POV-nya para pemprotes dan para demonstran. Tapi kami juga dengan itu kami akan menyampaikan POV kami, point of view kami. Artinya begini, tadi dikatakan meruncing. Tajamnya perbedaan itu tidak bisa dihindari. Tapi apakah dia harus meruncing atau tidak tergantung bagaimana pemerintah menyikapi. Dan kami sebagai pemerintah proaktif mendatangi mereka. Bahkan juga kalau diundang kita harus datang. Dan kami mendatangi agar kami mendengar langsung kritik-kritik itu. Jadi tidak benar. Bagaimanapun kami membungkam saat kami sungguh-sungguh datang. Justru yang terjadi tadi malam adalah ruang dialog, ruang pertukaran point of views dari antara kami dengan gerakan mahasiswa malah dibatalkan, digagalkan di tengah jalan, sesuatu yang itu tidak itu membakar jembatan. Jadi kalau kami dituduh membungkam, kemudian siapa yang membakar jembatan dialog itu? Saya percaya ratusan mahasiswa kemarin yang hadir menunggu dialog itu. Mereka secara tertib menunggu itu, dan sebelumnya moderat dan yang duduk di situ bukan mahasiswa yang diam-diam saja, selama mereka ikut demonstrasi. Moderatornya bertanya, siapa dari orang-orang ini mahasiswa-mahasiswa ikut demonstrasi? Mayoritas mengangkat tangan, mereka ikut berdemonstrasi di berbagai titik di Jogja. Artinya mereka demonstran juga, tapi mereka menunggu proses dialog itu terjadi dan sedang kami mulai, gitu. Baik, nah kalau begitu setelah kita melihat bagaimana yang terjadi di Jogja, ke depannya Anda mengatakan bahwa Presiden Prabowo sendiri yang menginstruksikan hampiri mereka yang menyampaikan kritik, buka ruang diskusi dan dialog tersebut. Pertanyaan lanjutannya berarti Pak Budiman, bagaimana dari pemerintah memastikan bahwa ketika ruang kritik ini diterima, diskusi dilakukan, tetapi tidak hanya menjadi tempat untuk saling menjelaskan, tetapi juga memang jika kritik yang disampaikan ada datanya yang valid, pemerintah juga siap untuk bisa mengubah kebijakan dan mengkoreksi. Ya, dan ini sudah dimulai hari ini pemerintah, hari misalnya contohnya BGN, akan melakukan penghentian sementara pengembangan SPPG baru dan akan melakukan review terhadap pengelolaan makan bergizi gratis. Hari ini sudah diputuskan begitu, ya, terjadi dialog dengan DPR dan keputusan BGN adalah mereview. Tidak ada pengembangan lebih lanjut, ada moratorium yang kemudian melakukan review terhadap perjalanan dan melakukan evaluasi maksudnya terhadap perjalanan MBG ini. Apa yang kurang? Tetapi MBG sendiri tidak bisa dicabut karena itu adalah janji politik Presiden. Dan kalau Pak Presiden menghentikan itu berarti beliau melanggar undang-undang. Ya, Pak Presiden nggak mau melanggar undang-undang. Satu itu. Ya. Kemudian soal koperasi. Koperasi itu adalah amanat undang-undang dasar. Lebih tinggi lagi ya. Ya nggak mungkin. Kita yang justru selama ini mengabaikan koperasi itu. Tapi yang dikritik adalah yang menarik. Gerakan mahasiswa di antara mengkritik hentikan MBG yang itu adalah bagian dari janji kampanye yang kalau dihentikan artinya melanggar undang-undang. Presiden sudah menghentikan koperasi dan itu melanggar undang-undang dasar. Bagi kami penerjemahan undang-undang dasar pasal 33 adalah koperasi. Dalam ini Koperasi Desa Merah Putih. Begitu. Baik. Kalau begitu itu sudah disampaikan juga dalam kampanye sebelumnya, gitu. Baik. Dalam pelaksananya harus diperbaiki korupsi yang ditindak. Kami Presiden, pemerintah, menteri-menterinya sepakat dengan itu. Baik. Begitu. Baik. Kalau begitu kita harapkan ya, kita kawal terus bagaimana pemerintah dapat merespons secara adanya langkah konkret atas gelombang aksi yang terjadi oleh teman-teman mahasiswa beberapa waktu terakhir ini. Terima kasih Budiman Sujatmiko. Baik. Baik, terima kasih Budiman Sujatmiko, Kepala BP Taskin telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat. Selamat. Pemirsa, aksi mahasiswa mewarnai jalannya diskusi yang dihadirkan atau menghadirkan 3 pejabat negara di Universitas Gadjah Mada. Salah seorang mahasiswa dari Senat Mahasiswa atau SEMA UGM menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk kritik terhadap pemerintah. Sementara ketiga pejabat dari Kabinet Merah Putih yang hadir menyatakan pemerintah terbuka terhadap dialog serta siap untuk mengecek langsung keluhan rakyat ke lapangan. Diskusi bertema Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia
di Auditorium Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada UGM pada hari Senin 15 Juni 2026 berakhir ricuh. Dialog terbuka yang dihadiri 3 pejabat dari Kabinet Merah Putih, yakni Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko berakhir lebih cepat dari jadwal yang sudah ditetapkan. Sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang sebelumnya dijadwalkan hadir tidak terlihat dalam forum tersebut. Kronologi kericuhan bermula saat diskusi dibuka pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. 3 anggota kabinet tersebut naik ke panggung. Diskusi berlangsung panas. Di sela obrolan, Budiman sempat mengatakan kritik sebaiknya disampaikan langsung, tidak lewat media sosial. Ucapan tersebut memantik reaksi peserta yang didominasi mahasiswa. Tiba-tiba sejumlah audiens naik ke atas panggung. Melihat situasi mulai tidak kondusif, tim keamanan UGM dan tim pengawalan segera mengamankan 3 pembicara. Suasana semakin panas. Mereka yang naik ke atas panggung bicara dengan pengeras suara dan berteriak lantang. Beberapa kali terdengar pekik revolusi. Setelah ketegangan itu, Budiman tak terlihat di lokasi. Sementara Nusron dan Sudaryono sedianya juga ingin meninggalkan lokasi. Tetapi saat mobil yang mereka tumpangi akan keluar dari GIK, diadang oleh massa. Mau tak mau keduanya kembali turun dari mobil dan berdialog sambil lesehan. Lagi-lagi diskusi berjalan alot ketika membahas alih fungsi lahan Papua, kesejahteraan masyarakat hingga pertanian. Ada mulut tak terhindarkan antara mahasiswa dan tim keamanan hingga berujung saling dorong. Mencegah situasi makin tak kondusif, Nusron dan Daryono buru-buru meninggalkan lokasi. Mobil yang membawa Nusron melaju ke arah Mirota kampus, sementara kendaraan Daryono menuju arah Gejayan. Massa pun sempat mengejar. Ketua Serikat Mahasiswa UGM Mesa menyebut aksi pengejaran tersebut terjadi karena para narasumber dianggap menghindari pertanyaan mahasiswa terkait isu yang mereka persoalkan. Aksi kejar-kejaran itu sebetulnya karena mereka menghindar. Kami tidak akan mengejar-ngejar mereka. Seandainya mereka menjawab satu pertanyaan sederhana saya, apakah mereka merasa bersalah? Tidak, mereka justru memberikan pertanyaan balik dan juga justru mereka secara eksplisit merasa tidak bersalah. Itu adalah konsekuensi dari tindakan mereka. Dan jika kami dianggap jahat, merusuh atau apapun itu, sesungguhnya kejahatan mereka itu sangat-sangat lebih besar. Karena ada banyak rakyat yang tanahnya dirampas, meja makannya tidak diisi oleh makanan. Karena apa? Karena tanah bertani mereka digunakan untuk PSN yang ditanami ubi, tapi justru yang tumbuh jagung dan sebagainya yang tidak jelas. Menurut Mesa, mahasiswa mempertanyakan sejumlah persoalan terkait kebijakan pembangunan yang berdampak pada masyarakat. Sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, massa yang sebelumnya melakukan aksi perlahan membubarkan diri. Mahasiswa yang terlibat dalam aksi juga kembali ke fakultas masing-masing. Liputan Berita 1. Dan pemirsa, untuk lebih jauh lagi kita akan berdiskusi terkait dengan persoalan ini bersama dengan sejumlah narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Di antaranya ada Adi Prayitno selaku pengamat politik dan juga merupakan Direktur Parameter Politik Indonesia, serta ada Astrio Ferijen yang merupakan jubir Partai Gerindra. Halo, selamat sore Mas Astrio, Mas Adi Pray. Selamat sore, Mbak Adi. Selamat sore. Baik, langsung saja saya mau ke Mas Adi Pray sebagai pengamat politik, dukun politik. Nah, kalau dilihat terkait dengan situasi kericuhan yang terjadi di UGM, apa yang tercermin dan bisa Anda tangkap? Apakah ini merupakan kegagalan komunikasi pemerintah terhadap generasi muda atau ini sebagai akumulasi dari ketidakpercayaan masyarakat yang terwakili oleh teman-teman mahasiswa terhadap pemerintah? Atau ada pandangan lain?
Saya kira dua hal, Mbak. Kalau kita melihat rata-rata konfigurasi pergerakan politik mahasiswa, dari dulu memang ada dua mazhab. Mazhab pertama itu adalah mazhab yang cukup moderat, di mana memiliki pandangan-pandangan politik yang dalam banyak hal ada apresiasi kepada pemerintah, tapi kalau pemerintah itu memiliki kebijakan politik yang dinilai tidak sesuai dengan kehendak rakyat, juga akan diprotes, di demo, kemudian diunjuk rasa. Dan bahkan dalam banyak hal komunikasi politiknya juga dibangun jika ada ajakan-ajakan diskusi. Tapi ada juga misalnya kalangan-kalangan mahasiswa tertentu yang cukup meyakini bahwa pemerintah itu sangat tidak layak untuk diajak diskusi, bahwa setiap kebijakan apapun yang dibuat itu layak dicurigai dan dianggap selalu menyengsarakan rakyat. Jadi case close di situ, tak ada dialog, tak ada diskusi. Yang ingin saya katakan adalah bahwa kalau kita melihat situasi yang terjadi tadi malam di UGM, saya termasuk yang cukup menyayangkan kenapa harus terjadi kericuhan ya. Kenapa misalnya ada kemudian kehendak-kehendak supaya dialog itu tidak bisa berlanjut hingga selesai. Bahwa kawan-kawan mahasiswa mungkin tingkat ketidakpercayaannya, tingkat ketidaksukaannya kepada pemerintah itu memuncak di berbagai sektor, mulai dari MBG, Koperasi Desa Merah Putih, persoalan soal pengalihan lahan dan seterusnya boleh. Tapi bagi saya kalau harus membubarkan sebuah diskusi secara resmi, apalagi itu adalah forum-forum formal, menurut saya cukup disayangkan karena apapun judulnya, mahasiswa itu adalah sangat identik dengan dialog-dialog yang sifatnya konstruktif dan memang harus berdebat secara terbuka antara data-data. Kalau adik-adik mahasiswa, para aktivis punya data terkait dengan isu-isu penting yang akan ditanyakan kepada 3 perwakilan dari pemerintah itu, ya saya kira harus disampaikan juga secara terbuka tanpa harus misalnya meminta untuk turun dari panggung dan apalagi membubarkan. Tapi bagi saya terus mendukung gerakan-gerakan politik mahasiswa untuk tetap kritis terkait dengan segala apapun yang terkait dengan keputusan-keputusan politik pemerintah. Tapi kalau misalnya sampai misalnya membubarkan apa dan seterusnya, saya dalam banyak hal agak kurang setuju. Saya khawatir ini justru akan menjadi fireback yang agak kurang baik persepsi publik terkait dengan gerakan dan aktivisme mahasiswa. Karena di ruang demokrasi yang terbuka, bahwa setiap orang itu punya hak politik, iya. Bahwa setiap orang itu punya kewajiban politik, iya. Tapi kita juga harus melihat kanan kiri, kita pun juga harus mengukur, menoleh kanan kiri, bahwa ada orang lain yang juga memiliki hak dan kewajiban politik yang sama dengan kita. Disitulah pentingnya forum dialog, pentingnya pikiran-pikiran yang konstruktif, bahwa kalau memang tidak suka ya tidak perlu hadir ke acara itu, atau misalnya tinggal bikin acara-acara tandingan, bahkan bikin panggung di sebelahnya juga boleh itu. Tapi kalau sampai misalnya forumnya harus dibubarkan, apa dan seterusnya, itu adalah bentuk-bentuk yang menurut saya agak kurang elok dalam kancah demokrasi. Karena apapun judulnya, mahasiswa itu adalah sangat identik dengan intelektualisme, forum-forum akademis, dan paling penting dialog itu adalah kunci yang utama dibandingkan dengan segala-galanya. Kita memahami banyak sekali sejumlah aktivis mungkin kecewa dengan kondisi saat ini, dan itu dianggap mewakili berbagai kalangan, tapi sekali lagi memang harus dihindari tindakan-tindakan yang justru mengarah kepada tindakan-tindakan yang anti demokrasi dan anti dialog. Saya kira di situ Mbak Susa. Baik, tapi Mas Adi Pray, selain ruang dialog yang difasilitasi oleh pemerintah seperti acara yang terjadi tadi malam ini ternyata menjadi suatu forum yang tidak produktif, kita juga melihat bahwa kemarin tanggal 12 ya, saya tarik sedikit ya, ini agak mirip nih konteksnya, adalah teman-teman dari BEM UI menolak juga untuk melakukan demo di depan gedung pemerintahan karena mereka merasa bahkan di parlemen juga tidak lagi sebagai tempat yang benar-benar mendengarkan aspirasi mereka karena jawabannya selalu normatif padahal situasi di lapangan sangat berbanding terbalik. Pertanyaannya jadi Mas Adi Pray, sampai di titik ini bagaimana sebenarnya secara politik jika Anda melihat cara komunikasi pemerintah kepada masyarakat dalam merespons berbagai gelombang masukan, kritik, dan juga berbagai aspirasi tersebut? Ya, saya kira tetap dua hal. Pertama, terus membuka ruang komunikasi yang terbuka kepada pihak-pihak manapun, kepada mahasiswa, kepada aktivis, kelompok-kelompok civil society, pegiat demokrasi, dan seterusnya. Itu sebagai bentuk bagaimana untuk mencarikan titik temu, kira-kira
di antara begitu banyak perbedaan itu kira-kira apa yang disinkronkan. Yang kedua, secara perlahan tentu secara rasional pemerintah harus mulai mengkalkulasi kira-kira tuntutan politik mana yang kemudian dianggap rasional yang menjadi concern yang dilakukan oleh kawan-kawan yang melakukan unjuk rasa dan demonstrasi. Misalnya soal sebisa mungkin supaya BBM itu tidak naik, misalnya juga soal bagaimana rupiah itu kembali menguat dan tidak seperti periode-periode sebelumnya dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk juga adalah soal kritikannya terkait dengan MBG yang saya kira ini menjadi perhatian yang cukup serius dari berbagai kalangan. Itu artinya apa? Kalau mau ingin bagaimana komunikasi publik, pemerintah itu relatif bisa diterima dan kondusif, tentu secara perlahan kalau ada masukan-masukan yang muncul dari kalangan aktivis, mahasiswa, rasional, kemudian itu sangat layak untuk dipertimbangkan, ya saya kira itu sangat penting untuk diperhatikan secara serius. Bagaimana ada kebijakan-kebijakan yang memang mencerminkan kehendak publik secara umum. Tapi pesan saya secara umum kepada kita semua termasuk adik-adik aktivis mahasiswa bahwa kita juga memahami bagaimana sebuah sistem politik demokrasi di Indonesia, bahwa tuntutan-tuntutan politik itu tidak bisa kita sulap, bahwa hari ini demo, kemudian seakan-akan besok itu bisa dilaksanakan kebijakan yang sesuai dengan kehendak belum tentu. Konsistensi gerakan, mengawal kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak berkepentingan untuk kepentingan rakyat, itu adalah juga sesuatu yang penting dalam pergerakan politik mahasiswa, Mbak. Jadi itulah yang saya kira advokasi, pendampingan terhadap kepentingan-kepentingan publik adalah sesuatu yang terus niscaya dilakukan. Jangan pernah misalnya berharap sekali demo, 2 kali unjuk rasa, seakan-akan aspirasinya itu akan dipenuhi. Itu belum tentu karena pemerintah memiliki mekanisme dan kerumitan-kerumitan yang ada di dalamnya. Sepertinya begitu memang. Baik, nah kalau begitu langsung saja Mas Astrio, dengan gelombang aksi unjuk rasa yang tendensinya semakin mengeras, kalau kita lihat ya beberapa waktu terakhir, apakah dari pemerintah sepanjang pengetahuan Anda sebagai jubir Gerindra ya, partai penguasa yang ada saat ini, sudah mulai melakukan kalkulasi baru mengenai persoalan-persoalan yang dimention oleh teman-teman yang melakukan aksi unjuk rasa selain apa yang sudah dan sedang dikerjakan oleh pemerintah? Ya, Mbak Soza, tentu saja Partai Gerindra memahami bahwa dalam rangkaian demonstrasi yang sudah dilakukan seminggu kebelakangan ini kan menunjukkan bahwa ada keresahan di antara kalangan teman-teman mahasiswa dan juga elemen-elemen masyarakat lainnya. Dan kita tidak menampik bahwa saat ini kita sedang menghadapi beberapa tantangan, terutama tantangan yang bersifat dari eksternal, dari geopolitik, dan juga kenaikan harga komoditas, energi, dan juga sampai harga pangan ikut meningkat. Dan ini tentu saja turut membawa tekanan terhadap kemampuan ruang fiskal kita, tapi ini bukan hanya dirasakan oleh Indonesia. Ini juga dirasakan oleh berbagai negara, termasuk banyak sekali negara-negara maju maupun negara berkembang lain. Dan kami memahami ada keresahan dari para mahasiswa dan juga elemen masyarakat tersebut. Nah, tetapi kami menyayangkan bahwa apa yang seharusnya bisa menjadi sebuah jembatan ruang dialog dan dilakukan oleh perwakilan dari pemerintah, bukan hanya 1 atau 2, tapi bahkan dari 3 daripada anggota kabinet, itu justru akhirnya ternodai oleh peristiwa yang seperti yang kita saksikan semalam, di mana apa yang seharusnya menjadi sebuah dialog yang produktif berujung menjadi sebuah ajang yang justru kontraproduktif dengan tujuan awalnya. Nah, perlu kita garis bawahi di sini, Mbak Soza, bahwa Partai Gerindra memandang bahwa hadirnya perwakilan dari pemerintah tersebut itu bukanlah untuk membantah, menegasi atau meniadakan masalah yang ada selama. Tapi justru kehadiran daripada 3 anggota kabinet semalam di UGM itu merupakan wujud bagaimana caranya pemerintah ingin mendengar langsung keluh kesah daripada masyarakat. Bagaimana pemerintah ingin menjawab apabila selama ini ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kurang jelas atau belum terjawab. Tapi bukan membantah. Dan bahkan perwakilan pemerintah semuanya hadir siap untuk menerima catatan-catatan, masukan-masukan, dan bahkan kritik-kritik. Nah, ini kenapa menjadi penting, Mbak Sosa? Karena kita harus ingat dulu tujuan daripada kita berdemokrasi, kita bernegara. Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, beliau ketika disumpah menjadi presiden, beliau bersumpah untuk membela kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Jadi seluruh kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang memang ditujukan untuk kebaikan kepentingan nasional dan rakyat. Tetapi Partai Gerindra juga memahami dalam pelaksanaannya seperti yang kita sudah saksikan, bukan hanya ada tantangan dari segi eksternal, tapi juga ada penyimpangan-penyimpangan yang juga ikut menyakiti hati kami, yang juga ikut membuat kami kecewa dan juga sedih. Nah, inilah kenapa langsung Presiden tanpa melakukan tebang pilih dan langsung melakukan penegakan hukum. Dan bahkan beliau memerintahkan penegakan hukum ini harus dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Dan dalam hal ini kita melihat beberapa tuntutan daripada mahasiswa kemarin, salah satunya dan mayoritas adalah berupa
bagaimana mereka meminta agar pemerintah bisa menyelesaikan tantangan perekonomian kita. Sedikit saja Mbak Soza, beberapa langkah sudah diambil oleh pemerintah dan Partai Gerindra merasa bahwa kebijakan-kebijakan perekonomian ini sudah on the right track. Kalau kita berbicara kebijakan teknis seperti menaikkan suku bunga, menaikkan yield daripada SBN, menerbitkan SRBI sampai intervensi di pasar falas, ini berhasil mendongkrak nilai tukar rupiah kita dan juga IHSG kita kembali ke jalur hijau. Lalu juga kalau kita berbicara ada serangkaian kebijakan yang diterbitkan mulai dari PP 20 itu adalah keadilan pajak untuk UMKM, ada PP 21 yaitu tentang pengelolaan devisa hasil ekspor agar kekayaan dari hasil sumber daya alam kita dapat tinggal di Indonesia untuk membangun bangsa dan negara kita, sampai dengan PP 24 tahun 2026 yang mengatur tentang tata kelola ekspor untuk mencegah praktik-praktik misinvoicing maupun underinvoicing. Nah, ini merupakan rangkaian daripada kebijakan ekonomi pemerintah yang ditujukan untuk bagaimana caranya kita bisa memperbaiki tingkat kesejahteraan daripada masyarakat, bukan hanya dari tingkat pertumbuhan ekonomi, Mbak Soza, tapi juga dari tingkat pemerataan ekonomi yang justru adalah tidak kalah penting. Baik. Nah, kalau dilihat memang ya secara garis besar terkait dengan apa yang disampaikan substansinya oleh teman-teman yang melakukan aksi unjuk rasa, mirip-mirip semua ya, terkait dengan perbaikan di ranah ekonomi ya. Nah, saya akan masuk ke dalam konteks ini karena kalau disimak juga sebenarnya kan programnya baik, tapi ini jangka panjang. Nah, bagaimana persoalan ini bisa disampaikan kepada masyarakat, kita akan bahas lebih lanjut lagi usai jeda yang satu ini, tetaplah di Berita Satu.